Marcus Rashford dan Amad Diallo menjadi starter untuk Manchester United saat mereka melanjutkan upaya mereka untuk meraih trofi Liga Eropa. Zirkzee menjadi striker menggantikan Højlund. Andre Onana menjadi penjaga gawang. 3 pemain belakang adalah Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, dan Lisandro Martinez. Casemiro dan Bruno Fernandes berada di lini tengah, dengan Diogo Dalot dan Tyrell Malacia sebagai bek sayap. Ruben Amorim memiliki banyak pemain pengganti karena hanya Luke Shaw yang cedera. Altay Bayindir adalah penjaga gawang cadangan. Ada 3 bek tengah di bangku cadangan, yaitu Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Leny Yoro. Toby Collier, Christian Eriksen, Kobbie Mainoo, Mason Mount, dan Manu Ugarte menjadi bala bantuan di lini tengah. Rasmus Højlund, Antony, dan Alejandro Garnacho menjadi penyerang di bangku cadangan. Di babak pertama, meski menguasai 75% penguasaan bola, pemain MU menampilkan performa yang jauh dari menghibur. Sepanjang 45 menit, bola lebih banyak dimainkan para bek dan kiper mereka. Bola selalu kandas di sepertiga akhir, akibat malasnya trio penyerang MU dalam pergerakan tanpa bola. Satu-satunya tembakan tepat sasaran MU dihasilkan Kapten Fernandes yang pergerakannya paling aktif. Amad Diallo yang biasanya sangat eksplosif di posisi wingback, sedikit gamang di depan karena kawalan ketat 2 pemain lawan. Dalot di posisi wingback justru tampil buruk. Babak pertama diakhiri skor kacamata tanpa gol. Di babak kedua, situasi tak berubah. MU terlalu lambat dalam membangun serangan, akibatnya Pilsen cepat menumpuk 5 pemain di pertahanan, plus 3 gelandang mereka membantu pertahanan. Rashford dan Zirkzee jadi pemain terburuk hingga menit 60. Pilsen mendapat hadiah Natal dari Andre Onana, yang memberi bola kepada pemain lawan. Mantan rekan setim Fernandes di Udinese, Matej Vydra, mencetak gol pembuka hadiah akibat blunder Onana. Amorim sangat murka dan segera melakukan pergantian penting yang mengubah arah permainan. Rashie, Malacia dan Zirkzee ditarik, digantikan Højlund, Antony dan Mount. Hasilnya, MU tampil jauh lebih hidup, meski terus terjebak tempo lambat lawan. 13 menit kemudian Højlund menyamakan skor. Setelah tendangan Amad di blok bek lawan yang disambar Højlund untuk gol keempatnya di Liga Eropa musim ini. Setelah itu MU mendominasi serangan, Amorim dengan berani menarik Dalot dan memasang Garnacho di wingback kiri. Ini membuat MU bermain dengan 5 penyerang sekaligus. Tak sia-sia taktik itu menghasilkan banyak peluang emas, meski kemudian disia-siakan para penyerangnya. Di menit 86, MU mendapat tendangan bebas di luar kotak penalti lawan. Alih-alih menendang ke gawang, Fernandes mengumpan ke Højlund yang menyambar bola dan mencetak gol kedua. 3 poin akhirnya dibawa pulang setan merah. Manchester United menjelaskan dalam email yang dikirim kepada staf pada hari Rabu, bahwa Direktur Teknis Jason Wilcock akan menggantikan Dan Ashworth untuk sementara waktu, menurut Daily Mail. Setan Merah berpisah dengan Direktur Olahraga mereka selama akhir pekan, setelah hanya bekerja selama 5 bulan, dan Wilcock kini telah menduduki jabatannya menjelang jendela transfer Januari. Mantan Direktur Sepak Bola Southampton, Wilcock, kini menjadi titik kontak untuk Departemen Kepanduan di Man United terkait masalah perekrutan. Direktur perekrutan sementara Christopher Vivell juga diharapkan untuk mengambil peran yang lebih menonjol, dan klub Old Trafford tidak memiliki rencana untuk menunjuk direktur olahraga lain. Dengan pemilik bersama Sir Jim Ratcliffe membuang peran tersebut. Wilcock, Sir Dave Brailsford, dan CEO Omar Berrada
sekarang akan berbagi tanggung jawab untuk posisi tersebut ke depannya dengan mantan kepala Saints yang akan mengawasi perekrutan. Ia telah mulai bekerja, memimpin pembicaraan dengan klub Paraguay, Cerro Porteño, mengenai kesepakatan untuk bek kiri berusia 17 tahun Diego Leon. Berada juga merupakan orang yang memiliki pengaruh besar pada penunjukan pelatih kepala Ruben Amorim terbang ke Lisbon ketika Erik ten Hag dibebaskan dari tugasnya untuk bernegosiasi dengan Presiden Sporting CP Frederico Varandas secara langsung. Beberapa perubahan skuad dapat terjadi bulan depan. Mereka siap menjual Marcus Rashford jika ada tawaran yang diajukan pada bulan Januari, sementara mereka mungkin terbuka untuk melakukan kesepakatan untuk Christian Eriksen, Harry Maguire, dan Victor Lindelof sebelum mereka habis kontraknya pada musim panas. Johnny Evans dan Tom Heaton juga akan menjadi agen bebas pada akhir musim, sementara MU juga akan senang untuk menyingkirkan Antony dan Casemiro. Amorim membutuhkan pemain yang lebih baik dan sesuai dengan gaya permainannya jika ia ingin sukses di klub, dan Wilcock akan lebih dari siap untuk membantunya. Manchester City akan berusaha bangkit dari kekalahan mengecewakan mereka di tengah pekan saat berhadapan dengan rival sekota Manchester United di Stadion Etihad untuk derby Manchester ke-195 pada Minggu sore. The Citizens menghadapi pertarungan Liga Primer ini setelah hanya memenangkan 1 dari 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, kalah 7 kali termasuk kekalahan 2-0 di Liga Champions dari Juventus pada hari Rabu. Pasukan Pep Guardiola kini mengalihkan fokus mereka kembali ke tugas domestik, dan saat ini berada di posisi keempat dalam klasemen Liga Primer, 8 poin di belakang pemuncak klasemen Liverpool setelah memainkan 1 pertandingan lebih banyak dari klub Merseyside tersebut. City masih tak akan tampil tanpa Rodri yang belum pulih dari cedera. Ia bergabung dengan Nathan Ake, John Stones, Oscar Bob, Manuel Akanji, Mateo Kovacic serta Phil Foden. Rico Lewis juga absen karena akumulasi kartu kuning. Seragam kandang Manchester United untuk musim 2025-2026 sudah bocor, dan para penggemar mungkin sudah berharap musim ini segera berakhir. Setan merah terpuruk di papan tengah setelah awal yang buruk di bawah asuhan Erik ten Hag, dan awal yang sulit bagi pelatih baru Ruben Amorim. Voti Headliness telah merilis prediksi untuk kostum 2025-2026 yang mencakup cetakan lengan yang menarik perhatian pada kostum merah minimalis klasik. Gambar lengan digambarkan sebagai terinspirasi dari Old Trafford dan penghormatan untuk stadion ikonik. Cetakan lengan jarang ada pada kostum United, dengan perbandingan antara desain ini dan kostum kandang 1996-1997 yang terkenal dikenakan oleh Eric Cantona. Kostum itu dibuat oleh Umbro, sedangkan kostum 2025-2026 akan dirancang oleh Adidas. Ini akan disponsori oleh merek Qualcomm Snapdragon lagi, dengan kesepakatan dengan perusahaan teknologi seluler tersebut berlaku hingga 2029. Voti Headliness membuat klaim berani bahwa kaos kandang musim depan kemungkinan akan tetap merah, tetapi menambahkan bahwa warna aksennya saat ini belum diketahui, bisa jadi merah tua, hitam, atau putih. Ada lebih banyak kejelasan pada manset dan kerah, yang keduanya diharapkan menampilkan detail hitam dan putih, memberikan tampilan khas pada kaos baru. Kaos kandang 2024-2025 menampilkan garis-garis putih di bahu dan detail oranye di sisi, yang keduanya tidak diprediksi akan disertakan dalam strip musim depan. Tetapi bagian depan kaos kemungkinan besar akan tetap tidak berubah, merah tradisional, logo Snapdragon, dan lencana klub.